Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia dan selalu diberi kemampuan untuk selalu tetap bersyukur. Di video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas materi tentang perpajakan internasional atau yang kita kenal dengan Tax Treaty atau P3B. Yang kita bahas adalah 3 poin. Yang pertama yaitu konsep anti-tax avoidance, kemudian prinsip non-diskriminasi, dan metode penghindaran pajak berganda. Tax avoidance atau penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang kelemahan atau loophole dengan ketentuan perpajakan suatu negara. Jadi upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang undang-undang perpajakan suatu negara. Dan ini legal ya teman-teman. Nah, kemudian tidak sedikit ahli yang menyatakan bahwa skema ini memang legal karena tidak melanggar hukum yang berlaku. Pada umumnya tax avoidance itu menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum. Kemudian indikator tax avoidance itu apa sih? Ya, yang utama ya 3 poin. Wajib pajak atau perusahaan itu berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang. Kemudian wajib pajak itu berupaya melakukan penundaan pembayaran. Kemudian yang ketiga, wajib pajak itu berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya. Anti-tax avoidance. Anti-tax avoidance itu merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengantisipasi skema-skema penghindaran pajak. Mekanisme kerja anti-tax avoidance ini khususnya terdapat dalam Undang-Undang PPH pasca amandemen keempat. Peraturan-peraturan tersebut berlaku bagi WP atau OP. Tinjauan historis terhadap aturan-aturan tersebut juga akan dilakukan untuk mengetahui saat mulai berlakunya dan latar belakang pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut serta perubahan-perubahannya. Perlu diketahui teman-teman bahwa Undang-Undang PPH tidak mengenal general anti-avoidance rules yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang PPH mengatur jenis penghindaran pajak yang spesifik dan tertuju pada wajib pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak tersebut. Dengan kata lain, pengaturannya tidak bersifat sebagai pasal-pasal pengaman. Kemudian ada ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia, teman-teman. Di negara kita ini merupakan salah satu negara yang membuat aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak. Yang pertama ada 5 poin. Yang pertama anti-tin capitalization, yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunganya dan mengecilkan labanya. Diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian ada Control Foreign Corporation atau CFC, memuat kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada transfer pricing. Transfer pricing itu transaksi yang memiliki hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 3. Kemudian ada anti-treaty shopping, yaitu mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Kemudian yang terakhir, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, diatur di dalam peraturan 32/PJ/2011. Ketentuan pertama hingga keempat merupakan Specific Anti-Avoidance Rule atau SAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Sedangkan poin kelima merupakan General Anti-Avoidance Rule atau GAAR, yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Kemudian ada poin bahasan kita kedua, prinsip non-diskriminasi. Untuk tujuan perpajakan pada prinsipnya dikenal non-diskriminasi, yaitu
prinsip tidak membeda-bedakan pengenaan pajak antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang PPH Indonesia dikenal dengan istilah subjek pajak dalam negeri atau residen dan istilah subjek pajak luar negeri untuk penduduk luar Indonesia atau non-residen. Pada umumnya, domisili fiskal tidak selalu dikaitkan dengan status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Kependudukan. Kemudian prinsip non-diskriminasi ini juga diatur dalam pasal Tax Treaty pasal 24 OECD Model. Indonesia itu termasuk negara yang menentukan domisili fiskal tanpa melihat apakah seorang tersebut berwarga negara atau tidak. Sedangkan Amerika juga termasuk domisili fiskal, tetapi tetap melihat status kewarganegaraan. Setiap warga negara Amerika secara otomatis akan menjadi penduduk untuk tujuan pemajakan di Amerika. Undang-undang PPH di negara kita tidak melihat status subjek pajak orang pribadi berdasarkan kewarganegaraan, namun dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, orang pribadi itu bertempat tinggal di Indonesia, terus kemudian berapa lama jangka waktu ia di Indonesia, dan ada tidaknya niat ia bertempat tinggal di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH itu akan dikenakan pajak dari penghasilannya yang berasal baik dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak tersebut itu dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income. Wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan itu merupakan wajib pajak karena ia menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, baik dari pekerjaan maupun melalui bentuk usaha tetap. Dan ini diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPH. Apa sih tujuan pasal-pasal itu mengatur tentang non-diskriminasi? Ya, pada intinya prinsip non-diskriminasi ini aturan-aturan yang digunakan untuk mencegah diskriminasi terhadap subjek pajak. Maksudnya untuk mencegah diskriminasinya di dalam arti apa? Mencegah diskriminasi pengenaan pajak yang kurang menguntungkan bagi wajib pajak. Misal, suatu negara atau subjek pajak dalam negeri, negara S kita sebut saja, yang berstatus bukan sebagai warga negara S atau berstatus bukan warga negara manapun, ia bisa didiskriminasi atau diperlakukan kurang menguntungkan karena statusnya bukan kewarganegaraan manapun. Hal-hal ini diatur dalam pasal-pasal tentang non-diskriminasi. Kemudian poin ketiga atau poin terakhir yang kita akan bahas itu metode penghindaran pajak berganda. Metode penghindaran pajak berganda atau metode eliminasi pajak berganda diatur dalam pasal 23A dan 23B OECD Model dalam Undang-Undang Tax Treaty. Metode penghindaran pajak berganda yang pertama ada kita metode pembebasan atau exemption method dan metode credit method. Di dalam metode pembebasan ada metode pembebasan secara penuh, ada metode pembebasan secara progresif. Begitupun juga di metode kredit. Metode kredit bisa dikreditin secara penuh dan bisa dikreditkan secara pembatasan. Metode pembebasan berdasarkan prinsip pembebasan, pajak berganda dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri itu dapat dihindari melalui pembebasan. Metode pembebasan dilakukan dengan cara negara domisili itu tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri, teman-teman. Jadi, negara itu tidak mengenakan pajak sama sekali dari penghasilan wajib pajak dari luar negeri. Kemudian, maksudnya apa? Kalau pembebasan secara penuh, ya seluruh penghasilan dapat dikenakan pajak, tidak akan dikenakan di negaranya, di negara domisili. Dengan demikian, penghasilan yang berasal dari negara sumber itu dibebaskan dari pengenaan pajak. Kemudian, pembebasan secara progresif, maksudnya gimana? Penghasilan dapat dikenakan pajak di negara sumber itu tidak akan dikenakan pajak di negara domisili di negaranya. Namun, negara domisili itu tetap memiliki hak memperhitungkan penghasilan tersebut untuk menentukan pajak yang akan dikenakannya.
Jadi bedanya kalau penuh itu tidak dikenakan sama sekali, kalau progresif tidak akan dikenakan, tapi negara itu wajib atau punya hak untuk memperhitungkannya. Kemudian metode kredit, berdasarkan metode kredit itu negara domisili tetap mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dalam luar negeri, tetapi memperbolehkan adanya pengurangan. Istilahnya dia boleh atau mengenakan pajak, namun bisa dikurangkan, teman-teman. Dari penghasilan luar negeri dikenakan pajak, bisa dikenakan di negaranya, namun bisa dikurangkan dengan beberapa ketentuan. Kredit penuh, maksudnya seluruh pajak penghasilan dikenakan dari negara sumbernya, atau misalkan negara A, seluruhnya bisa dikreditkan di negara domisilinya. Itu metode penuh. Kemudian metode pembatasan, seluruh penghasilan yang sudah dikenakan pajak di negaranya tempat bekerja, hanya sebagian saja yang bisa dikreditkan, atau ada batasan tertentu yang hanya bisa dapat dikreditkan. Seperti itu. Mungkin itu saja materi dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.